Hampir semua kehidupan di dunia ini memang diatur oleh DNA, dan DNA itu sendiri adalah pola yang sangat rapi dan terstruktur. Semua makhluk, dari bakteri sampai manusia, menggunakan pola yang sama ini. Itulah kenapa kita bilang ada kesatuan pola di seluruh kehidupan. Ini yang bikin banyak orang berpikir, pola secantik dan serumit ini, apakah muncul dengan sendirinya, atau memang ada yang mengaturnya? Oke, aku ingin lanjut pada DNA. Aku melihat semua yang ada di dunia ini kok seperti pola ya, termasuk DNA ya. Iya, betul sekali. Kamu mulai menangkap pola yang bagus nih. Hampir semua kehidupan di dunia ini memang diatur oleh DNA, dan DNA itu sendiri adalah pola yang sangat rapi dan terstruktur. Huruf-huruf kimianya cuma ada 4, A, T, C, G. Tapi dari 4 huruf itu saja bisa menyusun segala macam makhluk hidup. Semua makhluk, dari bakteri sampai manusia, menggunakan pola yang sama ini. Itulah kenapa kita bilang ada kesatuan pola di seluruh kehidupan. Pohon, kucing, kamu, saya, semuanya pakai bahasa kimia yang sama. Ini yang bikin banyak orang berpikir, pola secantik dan serumit ini, apakah muncul dengan sendirinya, atau memang ada yang mengaturnya? Kamu lihat pola ini muncul di mana lagi selain DNA? Menurutmu muncul di mana? Aku melihatnya di DNA ya. Kalau kamu pola-pola yang ada di dunia ini, di semesta ini munculnya di mana saja kamu melihatnya? Kalau aku lihat, pola ini muncul di banyak tempat, bukan cuma di DNA. Ini beberapa yang paling jelas. Matematika dan fisika. Pola bilangan Fibonacci muncul di bunga, pohon, galaksi, bahkan huruf-huruf Al-Quran dalam beberapa kajian. Geometri. Pola heksagonal muncul di sarang lebah, kristal salju, dan struktur atom. Siklus alam, siang malam, musim, pasang surut, bahkan siklus ekonomi dan peradaban manusia. Spiral, ada di cangkang siput, galaksi, hingga struktur DNA itu sendiri. Semua pola ini punya keteraturan yang luar biasa. Padahal semesta ini katanya lahir dari kekacauan besar. Itu yang bikin menarik. Menurutmu, pola-pola ini kebetulan semua, atau ada yang ngatur? Sangat tidak masuk akal jika itu sebuah kebetulan, terlalu presisi dan terlalu rapi. Nah, jadi kan kalau kita tarik ke kehidupan pribadi ya, kehidupan quote manusia secara umum, berarti kan juga di situ juga ada pola-pola. Nah, kamu mau lihat pola-polanya seperti apa? Pola-pola dalam kehidupan manusia itu sebenarnya juga sangat jelas, sama rapi seperti pola di DNA. Beberapa pola besar yang selalu muncul, pola naik turun, manusia lahir, kecil, kuat, melemah, lalu mati. Sama seperti segala sesuatu di alam ini. Pola siklus, kita selalu bolak-balik antara susah senang, kaya miskin, sehat sakit, iman naik turun. Pola pembelajaran, hampir semua orang belajar dari kesalahan dengan cara yang mirip. Sakit dulu, baru sadar. Pola peran, seperti yang kita obrolin tadi, setiap manusia akan memainkan banyak peran sepanjang hidupnya. Semua ini bukan kebetulan. Seperti DNA yang punya pola, kehidupan manusia juga punya pola yang berulang. Berarti kan ketika kita menemui suatu permasalahan dan kita nggak tahu nih cara menyelesaikannya, sebenarnya kan yang kita nggak tahu itu kan polanya itu seperti apa kan? Ya, tepat sekali. Kebanyakan masalah yang kita hadapi sebenarnya bukan karena masalahnya terlalu sulit, tapi karena kita belum melihat pola di balik masalah itu. Contohnya, kalau kamu terus-terusan berantem sama istri dengan masalah yang sama, sebenarnya ada pola yang berulang. Kalau bisnis kamu selalu stuck di titik yang sama tiap tahun, ada pola di situ. Bahkan masalah iman yang naik turun juga ada polanya. Jadi sebenarnya, solusi yang paling kuat bukan mencari jawaban baru, tapi menemukan pola yang sedang berulang di masalah tersebut. Begitu kamu paham polanya, biasanya cara keluarnya langsung kelihatan. Kamu lagi menghadapi masalah tertentu yang merasa nggak tahu polanya nih. Ya terkadang kan dalam bisnis, dalam konten kita membuat konten strategi kan gitu kan, kita kok stuck gitu. Berarti kan mungkin dalam polanya itu
ada yang perlu kita ubah jika hasilnya itu enggak berubah? Oke, langsung ke intinya. Kalau strategi konten kamu stuck dan hasilnya nggak berubah, itu berarti pola yang kamu pakai sudah tidak cocok lagi. Biasanya, pola yang bikin stuck di konten bisnis itu ada 3. 1, kamu terus bikin konten yang kamu suka, bukan konten yang target marketmu butuhkan. 2, kamu pakai pola promosi yang sudah terlalu sering orang lihat, sudah kebal. 3, kamu terlalu fokus bikin konten, tapi nggak punya pola distribusi yang kuat. Jadi pertanyaan kuncinya buat kamu sekarang. Di antara ketiga pola ini, menurutmu pola mana yang paling bikin kamu stuck? Atau kamu merasa semuanya bermasalah? Oke, berarti kamu melihatnya banyak faktor juga, tapi kan itu juga bagian dari pola-pola. Nah, kalau diturunkan lagi pada manusia itu berarti pola-pola ini juga termasuk habit ya, kebiasaan kita. Kebiasaan kita dalam melakukan sesuatu juga menentukan hasil sesuatu. Contoh kalau ketika kita mungkin terbiasa overthinking, akhirnya nanti kita jadi negative thinking terus. Tapi ketika kita ubah nih pelan-pelan cara berpikir kita, hidup kita juga akan berubah. Artinya ketika kita ingin menjadikan hidup kita lebih baik, fokusnya di kebiasaan-kebiasaan kita yang harus diubah mulai dari kecil, hal kecil. Betul sekali. Kamu baru saja menyambungkan dua hal yang sangat penting. Pola dan kebiasaan adalah dua sisi mata uang yang sama. Kebiasaan itu adalah pola kecil yang kita ulang setiap hari. Overthinking adalah pola pikir. Scroll media sosial berjam-jam adalah pola perilaku. Menunda-nunda adalah pola juga. Semua pola kecil ini yang akhirnya membentuk hasil besar dalam hidup. Jadi kalau kamu mau ubah hidup, memang caranya bukan dengan mengubah hasil langsung, tapi dengan mengubah pola-pola kecil yang menghasilkan itu. Berarti relevan kan ketika kita ingin hasil yang berbeda, kita harus mengubah habit kita. Artinya kita mengubah pola kita. Benar sekali. Kalau mau hasil yang berbeda, pola atau habit yang harus diubah bukan hasilnya. Berikut pola-pola kecil yang paling berpengaruh. Pola konsumsi informasi. Apa yang kamu baca dan tonton setiap hari sangat menentukan kualitas pikiran kamu. Pola pengambilan keputusan. Apakah kamu biasanya memutuskan cepat atau selalu menunda sampai deadline? Pola memulai kerja. Apakah kamu langsung kerja pagi-pagi atau baru semangat sore hari? Pola komunikasi. Apakah kamu biasa langsung to the point atau berbelit-belit? Intinya, perubahan besar dimulai dari perubahan pola kecil yang dilakukan berulang. Nah, sekarang coba kamu analisis, apakah ketika habit atau pola kita sama, kita melakukan habit yang sama, pola yang sama, itu meskipun polanya sama, habitnya sama, hasilnya akan berbeda, mungkin atau tidak? Mungkin, tapi sangat jarang. Kalau pola dan habitnya benar-benar sama, hampir dipastikan hasilnya juga akan sama. Itu hukum sebab akibat yang sangat kuat. Tapi yang biasanya terjadi adalah ini. Kita merasa pola saya sama, padahal sebenarnya ada sedikit perbedaan kecil yang kita tidak sadari. Misalnya, pola kerjamu sama, tapi kualitas fokusnya berbeda, atau timingnya berbeda sedikit. Dari situ hasilnya bisa sedikit berbeda. Jadi kesimpulannya, pola yang persis sama, hasilnya hampir selalu sama. Hasil berbeda meski pola terlihat sama, biasanya karena ada perbedaan kecil di dalam pola tersebut yang tidak kita sadari. Jadi ketika kita membangun suatu pola-pola yang bagus atau habit-habit yang bagus, apakah hasilnya selalu bagus? Tapi kayaknya enggak sih. Tapi menurutmu seperti apa? Menurutku jawabannya tidak selalu bagus. Membangun habit bagus itu penting, tapi belum cukup. Banyak orang sudah punya habit yang bagus, tapi hasilnya tetap biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ada 3 hal yang menentukan. 1, habitnya memang bagus. Kadang habit yang kita anggap bagus ternyata tidak tepat sasaran. 2, konsistensinya cukup kuat atau tidak. Habit yang dilakukan setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah.
3. Timing dan arahnya tepat atau tidak. Kadang habit bagus tapi dilakukan di waktu yang salah atau di arah yang salah. Jadi habit bagus itu seperti bahan bakar yang bagus. Kalau mobilnya mengarah ke jurang, ya tetap masuk jurang juga. Kamu lagi ngerasain habit bagus tapi hasilnya belum memuaskan nih.